Mencintai manusia tanpa batas itu ternyata mustahil. Akhirnya yang tak berbatas itu adalah mencintai pencipta kita. Aku dulu menikah karena cinta yang terbatas itu. Ya, aku masih dilengkungi bahwa gelora cinta ini tidak akan pernah musnah. Bahkan aku rela meninggalkan tauhid alias keyakinanku pada Allah semata dan meyakini cinta pada manusia. Pria yang menurutku luar biasa adalah satu-satunya cinta yang tak akan pernah punya ujung. Namun seolah Allah lah yang justru selalu mengulurkan tangannya sejauh aku melangkah. Allah lah yang terus membisikkan padaku, kembalilah pada cintaku. Demikian. Selama 10 tahun, bahkan hingga aku memiliki anak, Allah terus menantiku di ujung senja bahwa hambanya yang hina ini suatu hari sebelum mati akan kembali. Kembali pada tauhid. Allah yang esa, tidak berputra dan tak pula diputrakan. Berikan aku kekuatan untuk meninggalkan cintaku yang terbatas itu dan merengkuh cinta abadiku pada Ilahi, pada Islam kembaliku. Pertanyaan mungkin yang agak sedikit mungkin sensitif ya Mbak ya. Mengapa dalam Islam diperbolehkan suaminya itu bisa mengambil para ahli kitab, ya artinya Nasrani, perempuannya ya, atau Yahudi dan lain-lain. Itu kan karena harapannya agar kemudian perempuan ini yang akan ikut gitu, mengikuti keimanan suami dalam bingkai keluarga. Nah, bagaimana dengan kasus Mbak di mana sampai sekarang Mbak masih dalam satu lembaga pernikahan gitu, tetapi ya itu tadi saya katakan ada satu kereta api yang mau pergi ke Jakarta, padahal Mbak pengen pergi ke Bandung, tapi Mbak masih di dalam kereta itu gitu. Apakah Mbak mau turun dari kereta itu, atau sampai kapan Mbak sebelum sampai ke Jakarta nih mau turun di mana nih? Ya sebenarnya kayak gitu sih, pikiran seperti itu sering sih ya dulu. Apa ya udah ada pikiran kalau misalnya saya pergi mungkin ya nanti apa saja yang dibutuhkan, terus saya harus ngurusnya kemana gitu. Tapi hal-hal yang kayak gitu ya saya pikir sendiri aja karena saya emang terus terang gak pernah curhat sama orang kan itu. Pergi itu maksudnya apa Mbak? Ya udah pergi dari rumah dan nanti saya ngurus istilahnya pisah seperti itu kan. Dan tapi bukankah itu bisa dikomunikasikan baik-baik ya? Artinya kadang tuh Mbak kebanyakan tuh kalau orang berpisah, bercerai gitu ya, itu kan karena maaf ada orang lain di dalam rumah tangga gitu ya. Tapi ini kan nggak ada seperti itu kan Mbak? Nggak ada. Artinya baik-baik semua keluarga, tapi ada satu fundamental prinsip yang sangat Mbak merasa itu sebagai sesuatu yang mengganggu ya. Karena itu tadi, satunya pengen ke Bandung, satunya pengen ke Jakarta, tapi ini kereta cuma ke Jakarta Mbak dalam gerbong itu bersama anak. Akankah sebuah kemuliaan ya atau sesuatu yang mungkin berpisah karena lebih mencintai Tuhan daripada siapapun di dunia ini? Apa yang kalau membuat dulu, Mbak masih bertahan? Kalau dulu mungkin, aduh kasihan anak ya gitu kan. Dulu pikirannya anak, saya kasihan aja kan anak misalnya yang lain ada bapak ibunya misalnya kan. Oke. Terus semakin kesini karena mungkin saya berdua ya kayak hidup berdua aja kan, karena sering bapaknya sering pergi dan sering sounding, sering cerita, sering ini itu. Ini anakku udah ngerti sih kayaknya nggak apa-apa sih ya. Terus kadang tuh kalau misalnya dalam pertengkaran tuh kayak misalnya ya udah aku mau pergi aja gini kadang nanti dia baik gitu kan kayak gitu. Terus habis itu terus habis itu pikir aja ya saya karena orang tua kan udah menerima ya kan dulu sebenarnya saya masih belum alaf lagi itu, sebenarnya orang tua udah menerima kan ya wes gitu. Mungkin maksudnya Mbak itu Mbak tidak ingin menambah beban
Iya. pikiran orang tua. Mm-mm. Andai kata Mbak berpisah, itu akan justru menjadi pikiran orang tua yang sekarang sedang sakit gitu Mbak. Ya kalau Bapak Ibu sih ya alhamdulillah umur 80 berapa masih sehat ya. Tapi ya saya nggak pengen jadi bermanangku kok misalnya terus ngontrak kopi terus baca apa ya intinya nggak pengen. Iya. Jadi ya saya bisa memahami sih karena ada batas-batas apa dunia yang mungkin juga harus dipikirkan ya, artinya kepentingan-kepentingan seperti tempat tinggal di mana, kemudian itu juga nanti akan menjadi beban pikiran orang tua yang mungkin meskipun sehat ya, kok anakku susah gitu ya istilahnya. Tapi tadi aku penasaran Mbak, apa sih yang membuat Mbak berpikir bahwa setelah tadi ya kan ngelonin anak katanya nyium-nyium, tiba-tiba ada kerentak gitu. Kenapa tiba-tiba berpikir itu sesuatu yang Mbak takutkan? Ya. Di dalam hidup Mbak kalau anak Mbak itu nanti tidak beragama Muslim atau beragama Islam? Ya kalau yang saya pikiran saat itu ya mungkin kalau saya meninggal terus saya di mana, di alam apa? Saya di alam apa seperti itu kan? Dan anak juga tidak bisa mendoakan. Iya, seperti itu juga. Secara, kalau misalnya secara Muslim. Jadi ya pengen mengajari yang saya tahu aja mungkin kayak gitu ya. Ya terus ya itu tadi karena kalau misalnya anak saya berdoa sampai nggak ya? Gitu. Karena memang 3 amalan yang akan terus mengalir ketika kita sudah tidak ada di dunia ini tuh memang selain tentu amalan jariah kita ya, amalan kebaikan kita, kedua ilmu kita yang mungkin juga berguna buat kita maupun orang lain, dan yang terakhir adalah doa anak yang saleh atau salehah Mbak. Dan itu akan sangat afdal kalau itu adalah anak dari rahim kita sendiri ya. Oke Mbak, boleh nggak misalnya nih cerita ini ditonton sama suami, boleh nggak pesan untuk keluarga suami atau mungkin suami gitu, terakhir untuk menutup, mumpung ini masih bulan puasa juga, tulus dari hati, dan ini hari Jumat ya kebetulan kita rekaman pas hari Jumat barokah, boleh nggak disampaikan? Karena saya yakin ini suatu saat akan banyak yang kenal juga sama acara ini gitu, dan ini adalah perasaan Mbak yang muncul dari lubuk yang paling dalam tanpa rekayasa, tanpa settingan dan lain-lain. Kalau andai kata acara ini ditonton oleh suami. Ya. Mungkin pertama maaf ya. Di sana kameranya. Apa ya? Ya Bapak udah baik banget. Walaupun banyak pertentangan, tapi masih menjaga keluarga ini. Terus maaf kalau misalnya menyakiti hati Bapak ya mungkin. Ibu terus berdoa aja semoga kita diberikan jalan. Yang jelas keluarga kita ya nanti sama anak juga baik seperti itu. Hubungan kita tetap baik. Semoga kita diberikan jalan entah apapun itu. Saya juga nggak berharap Bapak mau. Ya udah pokoknya semoga kita diberikan jalan. Tetap baik juga sama anak kita. Ya, maksudnya paling penting. Dijaga hubungan baik sama anak kita. Terus kalau misalnya Bapak Ibu maaf kalau ya akhir-akhir ini saya datang kayak jarang datang, saya cuma menjaga perasaan saja Pak Bu ya, bukan berarti saya nggak mau datang tuh nggak, saya nggak mau juga Bapak Ibu tuh misalnya mantu saya kok wis kayak gini kayak gitu nggak ya Pak Bu ya, maaf saya juga menjaga perasaan Bapak Ibu juga seperti itu, maaf banget kalau misalnya jarang datang ke rumah. Gitu udah.
satu ayat terakhir di surat Al-Kafirun kan Mbak. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, tapi tidak kemudian memberangus tali silaturahim. Kok saya jadi mau ikut nangis? Tapi intinya insya Allah selama kita punya niatan tulus, ikhlas bahwa kita melakukan semua hal di dunia ini itu karena Allah, karena ibadah ya, insya Allah nanti pasti ada jalan. Dan Mbak juga dikuatkan, keluarga juga dikuatkan, suami juga dicerahkan gitu bahwa inilah perbedaan, dan bisa dibilang Mbak juga menjadi hamba Allah yang spesial tadi. Karena nggak semua orang Mbak bisa mendapatkan tiba-tiba satu peristiwa tadi ya. Saya rasa sebuah karunia anugerah dari Allah tadi. Untuk Mbak Nia. Makasih sekali Mbak Nia sudah berbagi di sini. Mohon maaf udah bikin nangis gitu, tapi tadi benar-benar inspiratif sih. Saya doakan dikuatkan untuk ini pasti berat ya, karena turun dari kereta api yang tadinya enak gitu ya, dan ini turun keluar dari gerbong bawa anak, kemudian mencari rel kereta api yang sesuai dengan tujuan lillahi ta'alanya Mbak Dania. Mudah-mudahan dimudahkan. Terima kasih Mbak Nia atas kedatangannya di studio. Assalamualaikum. Terima kasih.